Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kan kalau kita lihat yang apa adanya gitu kan saat ini itu eh, apa yang ada itu secara bertahap menutup dan rubuh. Kemarin tanggal 2 Juni saya ke sekitar Blok M lah gitu kan. Terus setelah dari situ saya keluar karena jamnya makan siang gitu kan, terus nyari tempat makan siang lah. Itu tutup semua dan ada pun kalau itu take away, jadi tertib lah mereka, tapi nggak bisa dimakan di situ. Nah, yang ada itu di tempat tertentu hanya kaki lima saja. Ini adalah sebuah kesadaran sekaligus juga pengorbanan daripada banyak orang dengan tujuan kesehatan. Tapi di balik ini semua sebetulnya ini cerminan daripada yang sebelumnya itu menjadi tempat usaha, yang sebelumnya itu berpenghasilan, itu sekarang tutup gitu kan. Tapi ini adalah pilihan dan ini juga harus kita anggap sebagai bagian daripada proses dalam menghadapi COVID ini. Jadi bukan salah dan benar, dan saya juga menulis di status saya gitu kan, dalam kondisi yang seperti ini marilah kita bawa paling tidak 1/4 solusi gitu kan, sehingga kalau ada 200 juta orang ada 50 juta solusi paling enggak gitu kan. Jangan kita masing-masing gitu kan malah bawa 10 persoalan, jadi malah 2 miliar persoalan. Nah, sekarang nggak kita kasih persoalan aja udah ada persoalannya sendiri gitu kan. Jadi kalau ditambah persoalan makin repot gitu kan, ujungnya jadi nggak selesai lah gitu kan, nggak ada yang selesai. Nah, konteks di situasi saat ini gitu kan, saya pengen juga lihat gitu kan, karena itu kan alhamdulillah sekarang udah dari bulan Maret itu sekarang udah bulan Juni gitu kan, artinya udah 3 bulan lewat. 3 bulan lewat, yang saya bilang alhamdulillah itu kita masih bisa nahan di positif itu 27 ribuan lah gitu kan. Kemudian juga yang sembuh udah 7 ribuan, itu subhanallah. Nah, walaupun yang meninggal terus itu kan terjadi, tapi usaha untuk nyembuhin dan menjaga tidak melonjak dahsyat itu sampai seperti Amerika gitu kan, United States, itu harus kita syukuri. Nah, konteksnya adalah sekarang orang di kampung nggak bisa ke mana-mana gitu kan, orang di Jakarta juga nggak bisa kemana-mana, dan itu adalah bagian daripada proses. Malah beberapa teman bilang tim saya ada sekarang di Kalimantan, tapi dia kalau terbang harus melakukan proses-proses, harus swab, harus segala macam. Prosesnya sendiri bisa 2 juta gitu kan. Nah, dan itu bisa beda lagi sama di kota yang ketika dia datang harus dikarantina lagi dan lain-lain. Sehingga pada kenyataannya hari-hari ini masih ada hambatan-hambatan, tapi kembali lagi ini adalah pilihan. Dan kita berhati-hati, dan ini mesti terus diolah sehingga makin hari makin rinci hal-hal yang harus diselesaikannya gitu kan, diselamatkannya, dan makin fokus gitu kan, supaya mana hal-hal yang bisa berjalan gitu kan teman. Nah, tetapi di sisi yang lain lagi, ketika kita juga tahu dan baca bahwa banyak tenaga-tenaga kerja di Indonesia yang dari luar negeri kembali karena kontraknya habis dan lain-lain, tapi juga sebelumnya ada yang sudah mempersiapkan untuk pergi lagi ke luar negeri, udah punya visa, udah punya kontrak, udah jelas kerjanya di mana. Tetapi persoalannya sekarang adalah penerbangan tidak terjadi, kemudian juga Kemenaker mengeluarkan peraturan sehingga untuk sementara nggak bisa berangkat dulu, dan ini belum ketahuan sampai kapan. Di sisi yang lain yang kita tahu juga adalah, yang saya dengar itu adalah di bulan Desember itu perusahaan-perusahaan pengirim tenaga kerja harus nambah modal 500 juta. Setelah nambah modal 500 juta, tiba-tiba kena COVID sehingga nggak bisa ngeberangkatin. Persoalan yang paling sederhana adalah orang tetap harus kerja, tetap orang harus digaji, kemudian juga nggak boleh berhenti, karena kalau berhenti kan ini semua nih keluarga besar,
Dalam artian tetap proses ini harus berjalan. Tetapi kenyataannya adalah pengiriman berhenti. Sekarang udah 3 bulan. Nah, mau kemana ini semuanya? Tentu nunggu new normal dulu, tetapi ini bisa jadi mudah-mudahan menjadi bagian yang strategis dan produktif untuk segera diselamatkan. Misalnya, Taiwan dan Hong Kong itu hari-hari ini cukup aman. Kemudian juga kalau di negara Jazirah Arab yang bagus dan aman itu adalah Abu Dhabi, Oman misalnya sama Qatar misalnya gitu kan. Nah, yang diharapkan itu daripada proses ini gitu kan, ini mau tidak mau dipersiapkan dengan rinci baik kesehatannya dan prosesnya, legalnya sehingga berjalan. Pertanyaannya kenapa? Setahu saya yang namanya orang Indonesia itu kemarin baru kita baca, baru kita lihat meninggal di laut karena menjadi pelaut sakit dan dilarung. Rame seluruh negeri ini. Tetapi begitu dilihat kontraknya lebih detail, oh ini persoalan Kementerian Perhubungan dan Tenaga Kerja, bingung. Tapi intinya adalah inilah cerminan kalau kita nggak hati-hati orang tetap akan berangkat dengan cara ilegal, dengan cara apapun. Kenapa? Karena di satu sisi di tempat kita mereka harus kerja dan punya penghasilan, keluarganya gimana kalau nggak punya kerjaan dan nggak punya penghasilan. Di sisi yang lain juga ada pasar, ada kebutuhan. Sehingga kalau secara legal tidak dilakukan, normatifnya atau yang sering terjadi ilegal berjalan. Nah ini yang lebih bahaya. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia nggak bisa ngontrol. Nah kelihatannya sekarang dengan seperti ini kita harus bersaing. Kenapa? Karena Filipina 7 Juni mereka kan mulai ngelepas lagi. Vietnam akan ngelepas lagi. Terus ketika kita ingat tahun 2019 kami sampai ke Jepang menyambut dibukanya Jepang, dibutuhkan 350.000 tenaga kerja, diharapkan dari Indonesia bisa 60.000 gitu kan, siap kami sampai ke Jepang. Ditanya kenapa ke Jepang? Loh, kita datang ke Jepang itu di dalam rangka untuk supaya ketika tenaga kerja Indonesia nyampe Jepang aman. Loh kok begitu Pak? Iya, karena yang dikirim itu orang. Kalau misalnya yang datang ke Indonesia itu orang-orang yang kita nggak ngerti gitu kan, tetapi dia ngerti negaranya Jepang gitu kan, tetapi kemudian berangkat seperti kesannya swadaya begitu saja tanpa proses di dalam negeri yang rinci dan legal dan lain-lain gitu kan. Maksudnya itu bisa magang lah atau apa, ini sekolah, no itu segala macam. Berangkatlah mereka nggak ke KBRI, terus tiba-tiba hilang di Jepang. Saya punya pengalaman nyari orang Indonesia yang hilang gitu kan, kasihan. Terus kemudian syaratnya bagaimana, bahasanya, kalau bahasanya nggak cukup gimana. Ternyata dari proses pembelajaran itu diungkapkanlah kepada kami semua itu perlu dipersiapkan. Oh kalau begitu saya bilang, Bu, ini penting banget untuk mempersiapkannya. Dan faktanya adalah ketika kami di sana itu ketemu rombongan kami ketemu Pak Arifin Tasrif gitu kan, Pak Tasrif mereka sangat welcome, kemudian juga care. Alhamdulillah sekarang malahan jadinya Menteri SDM. Malahan kita sih mikirnya Pak Jokowi naruh jadi Menteri Tenaga Kerja gitu. Pak Jokowi jadinya malah Menteri SDM, mungkin karena sebelumnya beliau di Pupuk gitu kan, di direksinya PT Pupuk gitu kan. Nah tetapi kembali lagi Pak, ini kalau dilihat ini kita bicara contoh ke Jepang, kalau kita telat, lambat, birokrasinya bertele-tele, ini menurut orang bukan menurut saya loh Pak. Dulu BNPB sama Kemenaker, ini itulah, ini itu, belum lagi ke Kementerian Luar Negerinya gitu kan. Padahal Kementerian Luar Negerinya juga kita lihat inisiatif, tapi karena ada 3 lembaga, akhirnya lambat. Bukan hanya Vietnam duluan masuk ke Jepang, bukan hanya kemudian Filipina lebih duluan dari Jepang gitu kan. Tetapi yang bahaya ada orang Jepangnya datang ke sini gitu kan, sehingga lebih menyulitkan. Sekarang nggak jelas gitu kan. Nah kembali lagi kita melihat bahwa devisa yang dihasilkan oleh para tenaga kerja ini cukup besar dan itu penting, itu yang memajukan kampung. Jadi mohon maaf juga ini buat kawan saya yang sekarang jadi wamen desa,
Pak Budi Aristiadi itu kan panggilan sayangnya Pak Buni itu kan, bekerja di luar negeri dalam artian bukan hanya gelondongan orang luar, tetapi betul-betul orang yang profesional, bahasanya bagus, sehat, punya keterampilan. Ini jelas-jelas memakmurkan ekonomi di desa. Kenapa? Dan ini juga membawa transformasi. Tetapi dengan catatan dipersiapkan bahwa mereka itu paling nggak misalnya 2 kali berangkat. Setelah itu bisa punya usaha dan memajukan desanya. Nah, tetapi kembali lagi, sekarang ini akibat corona semua stuck, semua berhenti. Nah, ketika berhenti kita udah berhenti nih, hati-hati. Jadi segera sekarang disiapkan oleh Kemenaker maupun Badan Pengelola Pekerja Migran Indonesia gitu kan, dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia segera harus mengirimkan lagi tenaga kerjanya dengan cara yang hati-hati, dengan persiapan yang sangat matang, supaya pasarnya ini jangan begitu kita baru siap udah diisi semua, terus kita cuma dapat bengong doang, lalu marah kenapa tenaga kerja asing kerja di sini. Itu saya jawab nih, saya bilang begini, kalau pekerjaannya udah diinvestasi, udah dikerjasamakan, udah segala macam itu sebagai bagian daripada kontrak, maka kita nggak bisa nolak tenaga kerja asing itu kalau hanya untuk memenuhi kontrak ini, gitu kan. Nah, sekarang kalau peluang untuk kerja di luar negeri itu kita yang telat memanfaatkan, itu salahnya kita. Jadi kembali lagi, ini mohon maaf gitu kan, karena kalau saya lihat Kementerian Tenaga Kerja itu maupun Badan Pengelola Pekerja Migran itu, kalau dilihat ditaruh orang-orang baru terus. Nah, kecuali yang sekarang saya punya harapan nih, Pak Benny Ramdhani gitu kan, karena beliau meniti karirnya panjang gitu kan, dan semangat sekali. Saya punya harapan mudah-mudahan ini bisa bagus gitu kan, ininya lah, lebih semangat, lebih bagus. Nah, tetapi di tenaga kerja ini gitu kan, itu kelihatannya siapa yang ditunjuk ya ditaruh aja di situ gitu lah, dengan kemampuan doa dan pengalaman politik. Belum tentu pengalaman ngelola tenaga kerja, belum tentu pengalaman melakukan proses-proses ini, apalagi kita bicaranya dalam geopolitik secara dunia gitu kan, dimana misalnya boleh jadi tenaga kerja Indonesia itu bisa jadi bekerja di seluruh dunia lebih dari 70 negara misalnya gitu kan. Jadi mau tidak mau juga gitu kan harus berhubungan dengan Pak Iqbal, Dubes Indonesia di Turki gitu kan, mesti berhubungan dengan Pak Tantowi Yahya yang di New Zealand gitu kan, mesti berhubungan dengan kedubes yang di Jepang dan berbagai negara ini. Nah, kalau orangnya baru, walaupun timnya merintis karier terus gitu kan di kementerian tersebut, tetapi dengan orang baru yang baru-baru bener gitu kan ngelola tenaga kerja, itu kelihatannya mohon maaf nih, ini dianggap enteng atau ini dianggap yang penting, ini jatahnya partai siapa gitu kan, atau itu dianggap nggak penting. Nah, menurut saya ini penting banget sebetulnya gitu kan. Kenapa penting banget? Karena silakan dicek itu berapa jangan-jangan udah ratusan triliun per tahun gitu kan, itu masuk ke Indonesia itu dalam bentuk devisa atau ke kampung gitu kan, itu dari ratusan ribu atau bahkan jutaan tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri gitu kan. Dan ini butuh pekerjaan, butuh ketelitian, butuh ketekunan yang sangat spesifik, kemudian juga jangka panjang. Jadi jangan menterinya ganti, kemudian kebijakan berganti, tetapi dengan berbagai negara itu kan tidak bisa maunya kita gitu kan. Artinya ada norma-norma secara internasional, ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dibangun di tiap negara gitu kan. Ada budaya yang harus dipahami gitu kan, ada aturan-aturan yang sangat spesifik. Nah, kembali ke sini, ini jujur saja sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia sendiri. Jadi kembali lagi nih, mohon maaf banget, ini adalah pertarungan. Jadi kalau kita lengah, kalau kita merasa ini gua yang punya kewenangan, saya yang punya bolpen, saya yang punya tanda tangan, kemudian kami yang nentuin, itu mohon maaf sekali lagi, maka ruang-ruang yang sebetulnya potensi untuk tenaga kerja Indonesia, ruang-ruang yang sebetulnya untuk menghasilkan devisa dan kehidupan orang-orang di kampung gitu kan, karena kemampuannya, karena keterampilan, itu bisa berkurang dan bisa hilang. Jadi sekarang sudah tanggal 3 Juni, 7 Juni Filipina udah mulai
ngirim orang. Kemudian juga ini ceritanya adalah bersaing. Ceritanya bukan hanya siapa yang tanda tangan, tapi persiapan dari orang mulai dari kampung sampai ke tempat pelatihan, ngurus izin, ngurus kesehatan dan lain-lain. Apalagi sekarang ada COVID dan Corona, ini perlu proses yang sangat rinci dan cukup waktu. Oleh karena itu nggak ada waktu lagi, Bapak Ibu sekalian yang sekarang memegang amanah, ini harus disiapkan. Dan mudah-mudahan dengan omongan ini gitu kan, dengan cerita ini bisa menginspirasi, bisa menyemangati Bapak Ibu sekalian bergerak cepat, kemudian ambil keputusan-keputusan sehingga segera bisa berangkat ke berbagai negara, tentunya dengan aman, dan itu persiapan yang matang supaya tenaga kerja Indonesia tidak kehilangan kesempatan karena keterlambatan ini. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan segera ada tindak lanjut.